Assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi di channel aku, Nia Nopralena. Kali ini aku bakal bikin salah satu kue khas kota Palembang lagi, yaitu lapis kojo. Kojo itu sendiri terdiri ada dua, yaitu ada yang langsung dibikin jadi satu adonan terus langsung dipanggang, ada juga yang dibikin seperti lapis kayak gini ya. Nah, kali ini aku bakal bikin yang berbentuk lapis seperti ini ya teman-teman. Jadi ini aku bakal bagi resep jualan aku selama ini, sama seperti Engkak Ketan kemarin, itu merupakan resep jualan aku selama ini. Jadi buat teman-teman yang pengen usaha atau pengen bikin kue ini, tonton terus videonya ya. Ini dia untuk bahan-bahannya. Yang pertama yaitu 4 butir telur bebek, 3 butir telur ayam. Kalau misalnya teman-teman mau pakai full telur ayam juga bisa, tapi pilih yang besar. 220 gram gula pasir, 190 gram susu kental manis, 500 ml santan kental yang sudah di blender dengan 15 lembar daun pandan, 100 gram margarin cair, 100 gram tepung terigu protein sedang, setengah sendok teh pasta vanili, sedikit saja garam ya, sejumput garam, sama 1 sendok makan susu bubuk. Ini nanti teman-teman bisa baca juga di deskripsi ya, biar lebih jelas. Sekarang tinggal kita masukin semua telurnya. Lalu kita masukkan juga gula pasirnya. Nah, ini tinggal kita kocok aja pakai whisk kayak gini. Kalau misalnya teman-teman mau pakai blender juga nggak masalah. Ini kita kocok sampai gulanya larut aja ya, nggak perlu sampai mengembang. Kita kocok terus sampai gulanya benar-benar larut. Sebenarnya untuk tekstur lapis kojo ini, dia memang agak padat ya, sama seperti kojonya itu padat. Kalau misalnya teman-teman belum pernah coba, teman-teman bisa bayangin itu teksturnya agak mirip seperti kue lumpur, terus agak kenyal kayak gitu dan padat kayak gitu ya. Tapi emang ini wangi pandan banget, beneran harum banget bau pandannya itu. Nah, kalau misalnya dirasa gulanya sudah larut, tinggal kita masukin santan yang sudah kita blender dengan daun pandan tadi. Ini kita pakai santan yang kental ya. Lalu kita masukin susu kental manisnya. Untuk susu kental manis bebas mau pakai apa aja. Terus kita masukin juga margarin cairnya. Nah, untuk margarin ini seperti biasa, teman-teman bisa di mix pakai butter atau full butter, itu tergantung selera lagi. Atau full margarin cair seperti ini juga nggak apa-apa. Terus kita aduk sebentar, habis itu kita masukin bahan keringnya. Seperti tepung terigu, lalu kita masukin susu bubuknya. Terus kita masukin juga vanili dan garamnya ya. Jangan lupa untuk kita saring dulu. Kalau sudah disaring, terus kita aduk aja sebentar pakai whisk lagi. Sebenarnya bikin adonannya itu nggak terlalu lama ya. Jadi tinggal kita masukin aja, terus kita campur, lalu kita saring. Cuman karena kita memang bikin lapis kojo, nah proses pemanggangannya yang memang agak sedikit membutuhkan waktu yang cukup banyak ya. Beda dengan kojo yang biasa, yang langsung dipanggang terus mateng. Kalau ini kita harus dilapisi terlebih dahulu. Kalau semuanya sudah diaduk, tinggal kita saring lagi adonannya, karena ini masih ada yang bergerindil. Jadi ini kita saring dulu, supaya nanti kita dapetin adonan yang benar-benar halus. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, kenapa kita harus saring dulu adonannya. Jadi ini masih ada tepung terigunya yang ngegumpal tadi.
kalau kita saring dulu, jadi nanti kita dapetin adonan yang benar-benar halus dan nggak bergerindil. Jadi nanti hasil akhirnya juga bakal bagus. Nah, ini kalau misalnya udah disaring, kita aduk sebentar. Habis itu tinggal kita masukin ke dalam loyang aja. Terus tinggal kita panggang, kita oven lapis berlapis ya. Di sini saya pakai loyang diameter 20 x 10 cm. Dan jangan lupa untuk loyangnya itu kita olesi dulu dengan margarin dan dilapisi dengan kertas roti. Supaya nanti waktu ngelepasnya gampang dan gak lengket. Sama seperti engkak ketan kemarin, jadi sebelum teman-teman masukin adonannya ke dalam loyang, jangan lupa untuk mengaduk dulu adonannya. Supaya meminimalisir adanya endapan tepung di bawahnya itu ya. Kalau udah seperti ini, tinggal kita oven aja. Sebelumnya ovennya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Di sini saya pakai suhu 150 derajat. Ini kita panggang dengan api bawah dulu ya. Kita matangkan kuenya dengan api bawah selama 10 menit. Tapi tergantung oven masing-masing ya. Ini dia udah 10 menit. Kalau misalnya 10 menit kuenya udah mateng, tinggal kita pindahkan aja ke rak yang paling atas karena kita bakal oven menggunakan api atas aja. Ini kita oven menggunakan api atas selama 15 menit dengan suhu yang sama, tergantung oven masing-masing lagi. Ini udah 15 menit. Jadi kita cek kalau misalnya permukaannya itu sudah berwarna kecoklatan seperti ini. Ini udah bisa kita angkat, terus kita masukin adonan selanjutnya. Kalau misalnya teman-teman waktu ngovennya, waktu manggangnya ada gelembung, kita bisa tusuk pakai tusuk gigi. Cuma kalau misalnya nggak ada gelembung, cukup kita tekan aja pakai penekan kue lapis atau pakai sendok yang ada di rumah ya. Terus tinggal kita masukin adonan selanjutnya. Sama, kita aduk dulu adonannya, lalu kita masukin 1 sendok sayur adonan ke dalam loyang. Ini tinggal kita oven lagi selama 15 menit menggunakan api atas saja dengan suhu 150 derajat ya teman-teman. Tapi tergantung oven masing-masing, jadi kenali oven masing-masing butuh waktunya berapa lama. Yang penting permukaannya itu berwarna coklat atau kehitaman kayak gosong gitu ya. Karena setiap oven itu beda-beda, jadi teman-teman kenali dulu oven masing-masing butuh waktunya berapa lama. Ini tadi udah saya oven lagi selama 15 menit. Atasnya juga udah berwarna kecoklatan, agak gosong kayak gitu. Tinggal ditekan-tekan aja lagi pakai penekan kue lapis. Terus tinggal kita masukin aja adonannya sebanyak 1 sendok sayur lagi. Dan untuk lapis kojo ini sendiri kita nggak perlu olesi dengan margarin ya. Nggak seperti engkak ketan yang kita harus olesi dengan margarin. Karena memang untuk lapis kojo ini teksturnya memang udah basah. Jadi nggak perlu dilapisi dengan margarin lagi. Jadi kita oven seperti yang tadi. Mungkin tadi ada yang nggak jelas. Kita oven menggunakan api atas selama 15 menit dengan suhu 150 derajat. Ini dia lapisan yang terakhir. Jadi untuk lapisan yang terakhir ini, kita ovennya di rak yang tengah, karena kita mau oven menggunakan api atas bawah. Nah, kita oven selama 20 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu yang sama yaitu 150 derajat. Biar kuenya mateng, luar dalamnya benar-benar mateng. Dan juga nanti untuk adonan yang terakhir ini, permukaannya itu nggak harus sampai gosong seperti yang sebelumnya. Cukup berwarna kecoklatan aja dan cukup
adonannya itu mateng. Karena ini udah lapisan yang terakhir ya. Kalau lapisan yang sebelumnya itu harus gosong, harus berwarna kecoklatan yang terang, itu supaya lapisannya kelihatan jelas. Tapi kalau untuk lapisan atas ini kita nggak harus sampai gosong ya, cukup berwarna kecoklatan aja. Ini tinggal kita oven selama 20 menit ya, menggunakan api atas bawah. Ini dia kuenya udah mateng. Jadi ini tinggal kita pindahkan ke dalam wadah, tapi kita tunggu kuenya benar-benar dingin dulu, baru bisa kita pindahkan ke wadah yang lain. Nah, untuk lapisan terakhir ini memang nggak berwarna gosong banget ya. Kalau misalnya kuenya itu udah memisah dari pinggiran loyangnya dan udah dingin, ini teman-teman udah bisa pindahkan ke dalam wadah yang lain. Nah, kalau misalnya loyangnya tadi kita lapisi dulu dengan margarin dan kertas roti, jadi gampang buat kita mindahin kue dari loyangnya. Jadi gampang buat ngelepas kuenya ya. Ini dia hasilnya. Sekarang mau saya potong dulu supaya teman-teman di rumah tahu seperti apa lapisan dalamnya. Jadi ini kita potong. Tuh ini beneran kenyal banget. Memang teksturnya agak padat. Ada juga yang bilang kalau seperti bolu bantet. Tapi ini memang ciri khasnya lapis kojo ya. Dan aroma pandannya itu kecium banget. Nah, ini teman-teman bisa lihat lapisan dalamnya seperti apa. Kelihatan lapisannya seperti itu ya. Tuh, ini beneran enak banget. Wanginya juga wangi pandan banget. Beneran, pokoknya mantep. Nah, buat teman-teman yang ada di perantauan, yang udah kangen dengan kue lapis kojo ini, atau teman-teman yang penasaran seperti apa rasa dan teksturnya, teman-teman di rumah bisa coba pakai resep ini. Dan buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.